Selamat berhari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam vlog acak adul saya ini. Oke, hari ini tanggal 8 Oktober 2023, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-267. Sepanjang sepekan ke depan itu akan ada event-event akbar. Salah satunya ada tentang literasi buku, ya, literasi baca gitu. Dan kebetulan untuk hari ini dan 3 tahun ke depan saya bersama anak saya yang tidak mau dilihatkan wajahnya, kami berada di Kota Yogyakarta. Dan hari ini, hari Minggu 8 Oktober 2023, kami akan mengikuti hari pertama Pekan Literasi yang akan dilaksanakan di daerah atau di dekat Perpustakaan Geratama Pustaka. Itu area Pustakaan dan Pengarsipan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa serunya? Check it out. Hai, kami sudah sampai di lokasi bersama Dwi dan anak gadisku. Menuju ke lokasi. Oke. Akhirnya kami sampai juga di daerah lokasi Jogja Book Fair ini, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Dan lokasi ini berada di kantor Perpustakaan dan Pengarsipan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan itu berada tepat di belakang Geratama Pustaka. Dan sekarang kami sudah masuk ke daerah atau wilayah Jogja Book Fair ini, dan kita lihat bahwa sudah banyak orang yang berkunjung, dan di lokasi itu sudah kelihatan cukup banyak ornamen-ornamen yang turut ingin memperkenalkan bahwa selama sepekan ini akan banyak rangkaian kegiatan, dan juga Jogja Book Fair ini untuk membantu masyarakat Yogyakarta yang ingin dapat mengakses buku-buku bermutu dengan harga yang murah. Nah, kita lihat keseruannya. Buku-buku yang tersedia itu apa saja, dan apakah bisa terjangkau dengan dompet kita? Oke, kami sudah masuk dalam lokasi dan lihat, wow, cukup banyak tempat-tempat yang menyediakan buku, dan bisa dilihat sekeliling ada berbagai jenis buku dengan tawaran harga yang sangat miring, ya. Bahkan ada yang kisaran obral 5.000 per bukunya itu ada, dan itu yang paling banyak dikunjungi oleh para mahasiswa lintas generasi masyarakat umum. Dan bisa dilihat ini beberapa buku-buku yang sangat bervariatif tersedia, dari buku fiksi, non-fiksi, buku-buku pendidikan, ekonomi, bisnis, buku-buku sejarah, biografi, dan sangat banyak juga ada ATK, lalu keperluan anak-anak. Dan di sini bisa lihat yang paling ramai dikunjungi itu di bagian buku obral 5.000, ya. 5.000. Saya dan anak saya dan juga teman saya Dwi ini juga sempat mencoba mencari-cari kira-kira yang seharga 5.000 ini apakah menyediakan buku-buku yang bagus. Lalu kami sempat berkeliling-keliling melihat banyak pilihan, ya,
buku anak-anak juga tersedia banyak, makanya saya juga melihat cukup banyak orang tua yang membawa anak-anaknya untuk mengambil buku-buku itu, membelinya. Lalu ada buku-buku untuk keperluan sekolah, ada buku-buku biografi seperti ini, lalu ya cukup banyak. Jadi bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya atau masyarakat Indonesia yang punya kenalan di Jogja yang mungkin tertarik untuk memanfaatkan event ini, ayo segera call me atau hubungi keluarga Anda yang berada di Jogja. Anda bisa dapat potongan harga yang sangat fantastis selama kurang lebih 6-7 hari. Kalau tidak salah di flyernya itu sampai tanggal 14. Dibuka dari pukul 10 sampai pukul 12, 2 jam saja. Selanjutnya ada event-event lain yang perlu diikuti. Saya sudah berhasil mendapatkan beberapa buku dari obral 5.000 itu dan penasaran ini dapat 7 buku ini dihargai tetap dengan harga 5.000 per buku atau tidak. Jadi menurut saya ini worth it, dan buku-buku saya kebanyakan novel-novel ya. Dan bisa dilihat anak saya dan juga Dwi sedang mencari-cari buku juga yang relevan untuk dibaca dan ingin dibeli. Dan itu bisa dilihat pada layar itu ada rincian acara-acara yang masih ada kaitannya dengan Jogja Book Fair. Dan kita lihat semakin siang semakin banyak pengunjungnya, dan cukup banyak ya ternyata variasi ketersediaan buku-buku yang tersedia di event ini. Ada buku dari psikologi, seni, filsafat, dan itu semua ya lagi-lagi mengganggu iman dan dompet kami yang hadir semua di sini. Dan bisa dilihat ini beberapa buku yang cukup menarik, dan juga mungkin kalau nanti ke depan punya budget lebih akan coba dikunjungi lagi supaya bisa mendapatkan buku-buku yang jadi inceran. Dan sambil mencari-cari buku lain yang mungkin masih bisa dibeli, akhirnya saya menemukan satu buku yang sangat kontroversial untuk perkuliahan semester ini, yaitu buku yang sering dipakai untuk kami review pada mata kuliah isu-isu pendidikan dasar, apalagi kalau bukan bukunya Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas. Jadinya ini menggugah kita untuk beli dan coba membaca versi cetakannya seperti apa, karena selama ini kami cuma baca versi PDF-nya yang ya kurang begitu bagus ketika di scan. Jadi saya juga mengabarkan kepada teman-teman kuliah saya, mungkin ada yang mau beli dan mereka pada antusias. Saya bilang silahkan datang sendiri gitu. Oke, setelah puas kami keliling-keliling mengambil buku dan bayar, ternyata kami masih tertarik pergi ke dalam kantor perpustakaannya, karena ternyata ada pameran foto-foto ya lebih tepatnya yang berkaitan dengan sejarah kota Jogja dalam menyukseskan kemerdekaan Indonesia. Di lantai satunya tuh dipajang beberapa foto-foto sejarah tersebut dan foto-foto bangunan-bangunan yang masih terjaga juga sampai sekarang di Jogja, yang menjadi bukti sejarah selama proses kemerdekaan Indonesia. Dan di lantai 2 itu ada pameran diorama. Jadi di lantai satunya itu free ya, bisa dikunjungi gratis, tapi di lantai 2-nya itu berbayar gitu ya, kisaran 12.000 sampai 22.000. Dan kami belum tertarik ke lantai 2 yang ada diorama tersebut karena sesi berikutnya baru 2 jam lagi. Jadi kami berencana setengah jam setelah ini kami akan balik, dan kalau nanti kami akan datang lagi semoga berkesempatan pergi berkunjung ke lantai 2-nya di perpustakaan ini, karena ada pameran diorama yang ada kaitannya dengan
sejarah kota Jogja, sejarah kemerdekaan Indonesia dan bagaimana kontribusi kota Jogja dan masyarakat Jogja saat itu, serta pameran arsip-arsip daerah kota Jogja yang selama ini menjadi bukti sejarah bagaimana kota Jogja berkontribusi tadi dalam kemerdekaan Indonesia. Anda bisa lihat bahwa cukup banyak foto-foto yang sangat terkesan sangat jadul ya, dan masih terawat dengan baik. Beberapa bangunan-bangunan yang juga ternyata sampai sekarang juga tetap ada, dan ini menjadi bukti bahwa pengarsipan dokumen-dokumen penting itu ternyata memberi dampak yang besar bagi generasi selanjutnya untuk supaya tahu sejarah di masa lalu itu seperti apa. Dan setelah kami puas untuk mengambil gambar dan sedikit berfoto-foto dan mencoba melihat sekeliling, masih cukup banyak orang-orang yang datang berkunjung, kami berinisiatif untuk kembali memutuskan untuk pulang karena sudah siang dan sudah lapar. Oke. Sekarang kita kembali. Gimana perasaannya Dwi? Udah borong buku apa aja? Cuma satu doang. Ini. Tapi bermanfaat dunia akhirat, Kak. Oke, kayaknya ini sebentar malam ya. Ini malam ya ini. Oke. Jadi kami akhiri saja. Setelah puas-puas membeli buku, melihat-lihat isi perpustakaan dengan pameran-pameran fotonya, lalu kami mengambil beberapa gambar di luar atau di halaman yang ada spot-spot menarik dan bisa untuk foto, lagi-lagi untuk foto ya. Oke. Selamat siang. Nah, sudah balik ke rumah dan membawa beberapa hasil perburuan hari ini. Dan demikian perjalanan kami hari pertama festival literasi buku dalam rangka merayakan hari ulang tahun Yogyakarta ke-267. Dan sebentar lagi buku-buku ini akan disimpan di rak ini, menambah koleksi buku-buku yang didapatkan selama berkuliah di Jogja sesi 2 ini. Dadah, sampai bertemu lagi.